Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurul Izzati, NIM 1804376. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas webinar mengenai sistem informasi eksekutif. Yang pertama, Define Decision Support System atau DSS and Group Decision Support Systems atau GDSS and describe the role play in the business. Yang pertama ialah Decision Support System atau DSS ini biasa disebut sebagai sistem pendukung keputusan, adalah sistem berbasis software yang dimaksudkan untuk membantu manajer dalam pengambilan keputusan dengan mengakses sejumlah besar informasi yang dihasilkan dari berbagai sistem informasi terkait yang terlibat dalam proses bisnis organisasi, seperti sistem otomatisasi kantor, serta sistem pemrosesan transaksi. DSS ini menggunakan ringkasan informasi, pengecualian pola, dan tren menggunakan model analisis. Sistem pendukung keputusan membantu dalam pembuatan keputusan, namun tidak harus memberikan keputusan itu sendiri. Para pengambil keputusan mengumpulkan informasi yang berguna dari data mentah, dokumen, pengetahuan pribadi, dan atau model bisnis untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah dan membuat keputusan. GDSS adalah suatu sistem berbasis komputer yang mendukung kelompok-kelompok orang yang terlibat dalam suatu tugas atau tujuan bersama dan yang menyediakan interface bagi suatu lingkungan yang digunakan bersama. GDSS memungkinkan beberapa pemecahan masalah bekerja bersama-sama sebagai satu kelompok untuk mencapai satu solusi. Define expert systems and describe the role play in the business. Sistem pakar atau expert system adalah sistem yang berusaha mengadopsi pengetahuan manusia ke komputer agar komputer dapat menyelesaikan masalah seperti yang biasa dilakukan oleh para ahli. Dan sistem pakar yang baik dirancang agar dapat menyelesaikan suatu permasalahan tertentu dengan meniru kerja dari para ahli. Pakar yang dimaksud di sini adalah orang yang mempunyai keahlian khusus yang dapat menyelesaikan masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh orang awam. Contohnya seperti dokter, mekanik, psikolog, dan lain-lain. Sistem pakar atau expert system ini sendiri merupakan paket perangkat lunak atau paket program komputer yang ditujukan sebagai media penasihat dan sarana bantu dalam memecahkan masalah di bidang-bidang spesialisasi tertentu seperti sains, perkayasaan, matematika, kedokteran, pendidikan, dan sebagainya. Pada dasarnya sistem pakar ditetapkan atau diterapkan untuk mendukung aktivitas pemecahan masalah, contohnya seperti interpretasi, prediksi, diagnosis, perencanaan, monitoring, debugging, instruksi, dan kontrol. Bagaimana manajer dapat menggunakan otomatisasi, perampingan, dan reengineering proses bisnis untuk mendapatkan efisiensi dan efektivitas operasional. Manajemen proses bisnis atau BPM adalah sebuah pendekatan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi melalui pembangunan, otomatisasi proses, dan ketangkasan untuk mengelola perubahan. BPM membantu perusahaan dalam mengawasi dan mengontrol seluruh elemen pada proses bisnis seperti karyawan, pelanggan, pemasok, dan workflow. BPM meningkatkan kualitas proses bisnis melalui penyediaan mekanisme feedback yang lebih baik. Review yang berkesinambungan dan real-time akan membantu perusahaan dalam mengidentifikasi masalah dan kemungkinan mengatasinya secara lebih cepat sebelum masalah tersebut berkembang menjadi lebih besar. What is artificial intelligence and what are the 5 types of systems? What application of artificial intelligence over the greatest business value? Artificial intelligence atau yang lebih dikenal dengan kecerdasan buatan yang dikelola oleh manusia melalui mesin untuk meniru tindakan manusia serta berpikir seperti manusia. Artificial intelligence merupakan teknologi yang memerlukan data untuk dijadikan pengetahuan, sama halnya seperti manusia yang membutuhkan pengalaman serta data supaya kecerdasannya bisa seimbang. Artificial intelligence terbagi menjadi dua, yaitu strong artificial intelligence dan weak. Jadi strong ini merupakan sistem yang kemampuan kognitif manusia dan disajikan dengan tugas yang tidak dikenal. Sistem strong AI ini juga ternyata dapat menemukan solusi tanpa campur tangan manusia. Sedangkan untuk weak, artificial intelligence merupakan sistem yang dirancang secara khusus dan dilatih untuk mengeksekusi tugas tertentu. Alasan pribadi virtual seperti yang terdapat pada Apple Siri merupakan salah satu contohnya dari weak artificial intelligence.
Artificial intelligence ini juga memiliki beberapa peran, contohnya di bidang ekonomi ialah memudahkan perkembangan ekonomi suatu bangsa ataupun individu. Misalnya melakukan transaksi jual beli, halnya menggunakan sistem scanning pada smartphone. Kemudian barang tersebut akan otomatis terbayar melalui sistem. Peran artificial intelligence dalam bidang industri adalah dunia industri yang memerlukan bantuan kecerdasan buatan untuk memudahkan suatu perusahaan mendapatkan hasil. Contohnya, suatu perusahaan memiliki produk, tipe produk, dan hal-hal lainnya untuk membantu kinerja suatu perusahaan. Kita memerlukan adanya artificial intelligence, misalnya dalam menghitung otomatis setiap produk yang akan dibuat hingga bentuknya, beratnya, tipe, dan juga kecerdasan buatan tersebut dapat memilih mana produk yang tidak diinginkan oleh perusahaan. Jelaskan contoh keputusan-keputusan yang dihasilkan dari keberadaan DSS dan GDSS, serta contoh keputusan yang dihasilkan dari keberadaan expert system. Apa kesimpulan yang bisa segera ambil? Jadi DSS ini merupakan suatu sistem informasi yang diharapkan dapat membantu manajemen dalam proses pengambilan keputusan. Hal yang perlu ditekankan di sini adalah bahwa keberadaan DSS bukan menggunakan atau menggantikan tugas manajer, tetapi untuk menjadi sarana penunjang atau tools bagi mereka. Jadi fungsinya adalah untuk membantu mengambil keputusan dengan menyediakan informasi, model, atau perangkat untuk menganalisa informasi. Sistem inilah yang mendukung keputusan semi terstruktur dan tak terstruktur. DSS untuk proses kenaikan jabatan dan perencanaan karir pada PTX. Salah satu contoh yang akan disorot dalam hal ini adalah cara pemilihan karyawan yang sesuai dengan kriteria yang ada pada suatu jabatan tertentu. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem pendukung keputusan pada proses profile matching dan analisis gap yang dibuat berdasarkan data dan norma-norma SDM yang terdapat di PTX. Proses profile matching dilakukan untuk menentukan rekomendasi karyawan dalam sistem kenaikan jabatan dan perencanaan karir berdasarkan pada 3 aspek, yaitu kapasitas intelektual, sikap kerja, dan perilaku. Perusahaan IBM, begitu juga banyak perusahaan lain, memulai sistem pendukung dengan keputusan kelompok untuk memperbaiki pertemuan kelompok. Kasus khusus melibatkan manajer pabrik karena tidak dapat mengidentifikasi penyebab masalah dengan shop floor control. Setelah pertemuan selama 2 jam dengan personel pabrik, semua yang dihasilkan adalah argumen dan perasaan yang tidak benar. Jadi setelah bertemu dengan fasilitator sistem pendukung keputusan kelompok perusahaan, manajer memutuskan untuk memiliki 10 karyawan pabrik, dirinya sendiri, dan 2 analis junior untuk berpartisipasi dalam sistem pendukung keputusan kelompok. Mereka akan menggunakan brainstorming dan voting elektronik untuk menyelesaikan masalah shop floor control. Setelah melakukan brainstorming selama 35 menit dan mengumpulkan 645 baris saran, gagasan dan komentar tentang bagaimana memperbaiki shop floor control, manajer menemukan bahwa dia mendapatkan informasi bermanfaat tentang masalah ini untuk pertama kalinya. Jelaskan apa harus DSS dan GDSS menjadi satu paket dalam sebuah entitas bisnis. Menurut saya iya, karena berbagai keputusan utama dalam organisasi dibuat oleh grup secara kolektif. Mengumpulkan seluruh grup secara bersama dan dalam satu tempat serta waktu yang sama adalah suatu pekerjaan yang sulit dan mahal, sehingga pertemuan ini memakan waktu lama dan keputusan yang tadinya dibuat hasilnya juga tidak terlalu signifikan. Peningkatan kinerja grup-grup tadi yang dibantu oleh teknologi informasi ini muncul dalam berbagai istilah seperti groupware, electronic meeting systems, collaborative systems, dan grup DSS. Salah satu contoh dari implementasi DSS adalah Total Quality Management atau TQM. PT Telkom adalah salah satu perusahaan yang menggunakan sistem DSS. Di dalam era persaingan yang ketat, rencana dalam jangka menengah dan panjang tidak lagi menarik karena tuntutan supply and demand selalu bergeser pada periode yang cepat. Decision Support System atau DS ini sebagai metode pengambilan keputusan yang taktis untuk pengembangan fasilitas komunikasi diperlukan karena perubahan kriteria dan asumsi pendukung, juga perubahan sistem yang sangat cepat. Dalam hal ini, PT Telkom membuat suatu aplikasi yang dapat digunakan untuk memudahkan PT Telkom dalam pengambilan keputusan yang tepat dan akurat. Aplikasi yang digunakan oleh PT Telkom ini adalah Telkom e-Service yang akan membantu pengambilan keputusan karena hasilnya bersifat matematis. Sebagai kesimpulan, aplikasi ini akan dapat
membantu evaluasi pemilihan pengembangan suatu jaringan sistem atau akses yang dapat tepat akan dikembangkan oleh PT Telkom, karena Telkom e-Service berfungsi juga agar hubungan antara PT Telkom dan customer dapat terjalin. Dengan adanya Telkom e-Service, PT Telkom dapat mengetahui saran-saran yang diberikan oleh customer untuk mengembangkan bisnisnya, apa yang harus dilakukan oleh sistem manajemen PT Telkom itu sendiri, terutama saran tentang Telkom Speedy. Apakah itu melalui saluran wireless, fleksi, ataukah wireline atau direct line cable. Dengan adanya DSS ini, akhirnya PT Telkom dapat cepat menanggapi keluhan-keluhan pelanggan dan pengambilan keputusan perusahaan pun lebih efektif dan efisien, sehingga dengan menggunakan DSS memberikan keuntungan bagi dua pihak, yang pertama dari PT Telkom sendiri maupun dari segi customer. Anthem benefits from more business intelligence. Why did Anthem need better data and analytics tools for human research? What management, organization, and technology factors contribute to Anthem need for better HR, data, and analytics? Ketika data dari Anthem tersebar di berbagai sistem dan spreadsheet, itu memungkinkan banyak kesalahan terjadi serta miskomunikasi. Dengan mengubah data SDM dan manajemen, analitik dapat memahami apa yang terjadi dengan karyawan serta memahami di mana sumber daya perlu dipindahkan atau dihapus. Dengan mengubah data dan analitik SDM memungkinkan Anthem untuk berjalan lebih lancar dan kesalahan minimal serta lebih sedikit waktu, upaya, dan uang yang dimasukkan untuk memungkinkan orang memeriksa dan memasukkan data karyawan dalam database. Describe the business intelligence capabilities of BDC portal. Kecerdasan bisnis menggabungkan analitik bisnis, pengembangan data, visualisasi data, alat dan infrastruktur data, dan praktik terbaik untuk membantu organisasi membuat lebih banyak keputusan berbasis data. Dalam praktiknya, Anda tahu bahwa Anda memiliki kecerdasan bisnis modern ketika Anda memiliki pandangan komprehensif tentang data organisasi Anda dan menggunakan data tersebut untuk mendorong perubahan, menghilangkan inefisiensi, dan dengan cepat beradaptasi dengan perubahan pasar dan pasokan. Kecerdasan bisnis adalah sistem payung yang dapat mencakup proses dan metode pengumpulan, penyimpanan, dan analisis data dari operasi atau kegiatan bisnis untuk mengoptimalkan kinerja. What groups the company benefit from Anthem's new analytic tools? Explain your answer. Sekarang Anthem menerapkan keterampilan analitisnya secara internal untuk mempertajam keputusan tentang cara menyebarkan dan mengembangkan karyawannya sebagai sumber daya strategis. Anthem membuat pusat data orang berbasis cloud portal atau PDC yang dashboard kecerdasan tenaga kerja interaktifnya memungkinkan pengguna SDM dan Anthem lainnya mengakses dan mengajukan pertanyaan seperti ini menggunakan data internal dan pihak ketiga. How did Anthem's new data analysis capability change the human resource function at the company? Data sumber daya manusia dan bakat Anthem yang digunakan tersebar di antara banyak sistem yang berbeda dan spreadsheet sehingga sulit untuk dibandingkan. Tim Anthem Talent Insights juga membantu mengelompokkan bisnis lain di luar sumber daya manusia, memanfaatkan data dengan lebih baik. Karyawan ini dari area bisnis fungsional lainnya biasanya hanya memiliki akses ke data untuk bisnis unit mereka. Thank you, terima kasih atas perhatiannya. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.